Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fid din, asanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Tak lupa puji syukur senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermajlis kembali, masih melanjutkan kajian Kutaib yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, yaitu Kutaib yang berjudul Hablullahil Mamdud, tali Allah yang terbentang, yang bisa antum lihat di PDF-nya yang sudah di-share oleh panitia. Pada pertemuan terakhir telah kita jelaskan bahwasanya Al-Quran itu merupakan ruh. Al-Quran merupakan ruh bagi kehidupan hati. Maka selanjutnya bahwa Al-Quran juga dinamai dengan dzikran. Dikatakan oleh mu'allif di sini di halaman yang ke-12, waqad sammallahu azza wa jalla al-Qur'an al-Karim fi mawadhi' adidah dzikran. Allah azza wa jalla menamakan Al-Qur'anul Karim di beberapa ayat dengan nama dzikran, yaitu pengingat atau peringatan. Mungkin ada sedikit perbedaan antara pengingat dengan peringatan barangkali. Kalau sifatnya pengingat, ya, pengingat itu mengingatkan supaya kita itu memperbaiki diri, itu namanya pengingat. Mengingatkan kembali itu kan supaya kita memperbaiki diri kita dan ada motivasi. Dan peringatan juga sebenarnya di situ ada unsur supaya kita itu waspada, berhati-hati, ada peringatan. Nah, yang sebenarnya Al-Quran juga sama. Dia sebagai pengingat kita dan juga memperingatkan kita. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ke-10. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dzikra, yaitu peringatan. Juga dalam surat Sad ayat yang ke-1, waqala wal Qur'ani dzidzikr, dan Al-Qur'an, demi Al-Qur'an yang memiliki adzikr, yaitu peringatan atau keagungan. Jadi kalimat pengingat atau peringatan dalam Al-Qur'an itu sebenarnya banyak. Ada dzikr, ya, kemudian ada dzikra, ada juga tadzkirah, serta yang lainnya. Yang ini semua ada dalam Al-Quranul Karim. Baik lafadznya dzikrun, ya, artinya peringatan, atau kalimatnya dzikra, seperti dalam surat Ad-Dzariyat, inna fi dzalika ladzikra, atau wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini dalam surat Ad-Dzariyat, ya. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, artinya juga peringatan. Kemudian ada kata at-tadzkirah seperti dalam surat Al-Haqqah. Itu Allah mengatakan wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar sebagai pengingat atau peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang mengapa Al-Qur'an disebut dengan zikir? Zikir itu kan punya makna tadi, mungkin mengingatkan, mungkin menyebutkan, dan yang lainnya. Dan itu Quran. Mengapa Quran disebut zikrun? Dikatakan di sini li'annal Quran fihi dzikru khabari man qablana. Karena
Al-Quran di dalamnya terdapat dzikru khabari man qablana, disebutkan atau sebagai peringatan akan berita-berita orang-orang sebelum kita. Jadi di sana disebut berita tentang orang-orang sebelum kita. Di mana? Al-Quran. Wa naba'i man ma ba'dana, dan berita-berita sesudah kita. Berita tentang perkara-perkara sesudah kita nanti, yaitu tentang adanya hari kiamat dan hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Fihi dzikru asma'i rabbina subhanahu wa ta'ala wa awsafihi. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang nama-nama Tuhan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala wa awsafihi, dan sifat-sifatnya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pengingat bagi kita. Jadi diingatkan bahwasanya di dalam Al-Quran ada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Fihi dzikrul jannati wan nar, di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang surga dan neraka, diingatkan tentang surga dan neraka. Fihi dzikrul ahkami wal awamir, dan di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang masalah hukum-hukum, perintah-perintah, wan nawahi, dan juga larangan-larangan. Fihi dzikrul qulub, kemudian juga disebutkan di dalam Al-Quran ada zikirnya hati atau peringatan, pengingat bagi hati. Fihi dzikru ma fihi falahul abdi wa salahuhu fi dunyahu wa ukhrahu, dan juga di dalam Al-Quran disebutkan perkara yang dengannya seorang hamba akan menjadi sukses, akan menjadi saleh, akan menjadi baik dalam urusan dunianya dan juga akhiratnya. Jadi mengapa tadi Al-Quran disebut dzikr, yaitu pengingat, atau disebutkannya kembali apa-apa yang ada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran perkara-perkara yang dengan perkara tersebut Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan beban kepada hamba-hambanya. Adanya perintah, adanya larangan, dan juga perkara-perkara yang banyak di dalam Al-Quran. Ini kalimat dzikr, mengingatkan. Allah ingin mengingatkan dengan Al-Quran apa yang ada di dalamnya, yang semua itu berkaitan dengan masalah urusan hamba. Baik tadi yang berkaitan dengan orang-orang dahulu, kemudian adanya surga neraka, adanya hukum-hukum, adanya perkara-perkara yang itu akan membuat seorang itu bisa sukses dunia dan akhiratnya. Itu makna yang pertama. Annahu dzikrun minallahi ta'ala dzakkara bihi ibadahu, bahwasanya Al-Quran itu merupakan pengingat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya akan perintah-perintah dan larangan-larangannya serta yang lainnya. Kemudian makna yang kedua, makna dzikir itu sendiri bimakna annahu dzikrun wa syaraf. Ini tadi kalau kita simpulkan dari yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, itu semua adalah makna pengingat dari Allah subhanahu wa ta'ala atau peringatan dari Allah. Tapi makna yang kedua, makna dzikir artinya kemuliaan. Jadi sebutan itu kan kadang punya makna, ya, sebutan yang baik atau kemuliaan. Dan itu dzikir bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah, dan juga itu merupakan sebutan yang baik bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Itu makna yang kedua, makna dzikir. Dikatakan dzikrun wa syarafun wa fakhrun liman amana bihi. Al-Quran merupakan dzikir, yaitu kemuliaan dan kebanggaan bagi orang yang beriman kepadanya, dan juga itu merupakan kemuliaan bagi Nabi kita Muhammad SAW serta bagi umatnya. Kata para ulama tentang makna yang kedua ini tadi, karena tadi saya ulangi, makna dzikir itu ada dua, mengingatkan atau menyebutkan, yaitu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran beragam
macam, ya. Kemudian makna yang kedua, zikir itu juga artinya kemuliaan atau kebanggaan bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran itu sendiri, serta kebanggaan bagi Nabi SAW dan umatnya. Kenapa demikian untuk yang kedua ini? Kalau tadi yang pertama sudah disebutkan, di dalam Al-Quran disebutkan tentang umat-umat dahulu, tentang surga neraka dan lain sebagainya. Tapi Quran juga menjadi kemuliaan. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menurunkan Al-Quran ini kepada umat, umat pun menjadi mulia. Yang dahulu umat Islam ini, di awal kemunculan umat ini, kata para ulama itu seperti nasyam mansiya, sesuatu yang tidak pernah diingat, atau sesuatu yang terlupakan sama sekali, tidak punya nilai, tidak punya harga diri dulu umat ini. Lalu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sehingga umat ini mau mengambilnya, maka umat pun memiliki kedudukan, umat pun memiliki harga diri. Sehingga jika kita mengetahui kadar kemuliaan, kadar kedudukan kita, maka berkacalah kita itu pada Al-Quran itu sendiri. Kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin memiliki harga diri, bercerminlah pada Quran. Apakah ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita itu sudah benar seperti Al-Quran? Disitulah kita akan bisa menilai kadar kita, kedudukan kita. Karena tadi Quran itu merupakan punya makna yang kedua, kemuliaan dan kebanggaan. Ketika umat mau mengambil Quran, umat pun jadi mulia. Demikian pula kita bagi individu muslim yang mengaku muslim, kita akan mulia sampai sejauh mana kadarnya, yaitu ketika kita itu bercermin pada Quran. Kita itu sampai di mana dalam urusan mengamalkannya, dalam ucapan kita, perbuatan kita itu sudah benar-benar seperti Al-Quran atau belum. Kalau kita itu sudah benar-benar seperti Quran, maka di situ kita mendapatkan nilai dan kedudukan kita atau harga diri kita. Ini makna zikir. Kemudian mu'allim mengatakan, atau Syekh Abdul Razak mengatakan, wa idza kana sammahu rabbuna jalla wa ala fi mawadhi' adidah dzikran. Jika Rabb kita, yaitu Allah Jalla wa ala, telah menamai di banyak ayat Al-Quran itu sebagai dzikran, sebagai pengingat atau sebagai peringatan, atau tadi makna yang kedua sebagai kemuliaan. Fa makna dzalik anna man ibta'ada 'anil Qur'anil karim kana minal ghafilin. Maka maknanya orang yang menjauh dari Al-Quranul Karim berarti dia termasuk orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Orang lalai itu beda dengan orang yang lupa. Kalau lalai itu sering maknanya adalah tidak tahu menau, itu namanya lalai. Jadi kalau misalnya seorang muslim dia tidak tahu hukum, tidak tahu tentang misalnya halal haram, atau misalnya tentang syariat-syariat dalam ibadah-ibadahnya, itu namanya lalai, karena tidak tahu menau. Dan seorang muslim tentunya jangan sampai seperti itu. Seorang muslim harus tahu ilmu tentang agama ini, minimal yang dia jalani setiap harinya, yang itu semua bersumber dari Al-Quranul Karim. Biasanya orang itu dikatakan lalai karena sibuk dengan urusan dunianya, sehingga urusan akhiratnya kadang terlupakan. Al-Quran pun kadang tidak pernah dibaca, jangankan dipelajari, ditadaburi, dibaca saja mungkin tidak pernah. Ya kalau bagi non muslim ya wajar mereka tidak pernah mengenal Quran, tapi bagi kaum muslimin yang mengaku kalau
kitabnya adalah Al-Quran. Ini kalau tidak pernah dibaca, bagaimana mereka akan bisa mendapatkan ilmu? Maka mereka dikatakan minal ghafilin, yang tadi biasanya karena banyak sekali dengan urusan dunia yang memalingkan dia. Akhirat pun terlupakan. Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat yang ke-7 dan ke-8, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Yang artinya innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah berharap perjumpaan dengan kami. Orang yang tidak pernah berharap berjumpa dengan Allah. Kenapa kok tidak berharap? Karena memang mereka tidak pernah mempersiapkan diri. Kalau orang berharap perjumpaan dengan Allah, pasti ada persiapan. Dia sadar hidup ini bukan cuma sekedar di dunia. Dia mempersiapkan diri. Nah, ini orang-orang yang tidak pernah berharap perjumpaan dengan kami, kata Allah, waradu bil hayatid dunya, dan ridho dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, dan mereka sudah tenang, tumakninah dengan kehidupan dunia, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai dengan ayat-ayat kami, kata Allah, ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tempatnya di neraka, bima kanu yaksibun, karena sebab apa yang mereka kerjakan. Ini kalau orang berpaling menjauh dari Al-Qur'anul Karim dikatakan kana minal ghafilin, dia termasuk orang-orang yang lalai. Lalu wala yakunul abdu ba'idan 'anil ghaflah saliman minha illa idza kana lahu haddun wa nasibun min hadzal kitabil mubarak. Dan seorang hamba tidak akan jauh dari kelalaian. Dan seorang hamba itu tidak akan jauh dari kelalaian. Selamat darinya itu kecuali jika dia memiliki bagian dari Al-Quran ini, dari Kitabul Mubarak ini. Artinya, kalau orang itu ingin jauh dari kelalaian, selamat dari kelalaian, maka itu tidak mungkin terwujud kecuali kalau dia memiliki bagian dari Al-Quran ini. Alladzi fihi hayatul qulub, yang di dalamnya terdapat kehidupan hati. Wa dzikrul alamin, dan peringatan bagi seluruh alam. Wa falahuhum wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah, dan kesuksesan mereka serta kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Ini kata Syekh Abdul Razak. Jadi tadi sudah diterangkan seberapa jauh kadar kita, ukuran kita dalam urusan Quran, baik semangat kita dalam membaca atau mentadaburinya atau mengamalkannya. Jika memang kadar kita, bagian kita dalam urusan perkara-perkara ini yang berkaitan dengan Quran kok banyak, berarti sejauh itu pula kesuksesannya dan kebahagiaannya. Kemudian, wa qad wasafa Allahu azza wa jalla hadzal Qur'ana bi annahu law anzalahu Allahu ala jabalin latasadda. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla juga menggambarkan Al-Quran ini, yaitu bahwa andai kata Allah turunkan Al-Quran kepada gunung, latasadda, niscaya gunung pun akan terpecah belah, akan hancur gunung itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-21, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, niscaya kamu akan melihat gunung itu khashi'an, tunduk, mutasaddi'an, serta terpecah belah
Akan hancur gunung itu min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Perhatikan di sini. Ayat ini barangkali antum sering membacanya atau sering mendengarnya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu akan tunduk dan berguguran, terpecah belah karena takut kepada Allah. Kata para ulama, Allah menggambarkan di sini ini gunung beneran ya, gunung hakiki, ya, gunungnya gunung yang hakiki, bukan majazi. Kan mungkin saja ada gunung yang sifatnya majazi. Ya, majazi itu berarti seperti gunung. Misalnya orang makan, dimangan kayak temen gue kayak gunung. Nah, ini gunung nasi ini. Yang Allah maksudkan di dalam ayat ini gunung betulan. Hakiki, bukan majazi. Tapi Allah mengatakan andai kata nih. Andai kata kami turunkan Quran. Ini kalimatnya andai kata. Berarti ya memang Allah tidak menurunkannya. Ini kata Allah, andai kata kami turunkan Al-Quran kepada gunung betulan, kata Allah, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan melihat gunung itu tunduk dan hancur karena takut kepada Allah. Lalu mungkin ada pertanyaan, mengapa kok gunung, tidak benda yang lain? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, andai kata kami turunkan kepada Al-Qur'an ini kepada gunung? Mengapa tidak benda yang lain? Yang lain kan mungkin banyak. Mungkin bumi, mungkin apa saja misalnya. Maka manusia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala melihat yang ada di sekitar. Dalam pandangan kita manusia dengan mata kepala kita, gunung itu sesuatu yang besar, yang kokoh, yang tidak goyah. Itu gunung. Sehingga Allah mengajak bicara dengan kita melihat yang ada di sekitar kita. Makhluk yang ada di hadapan kita besar, kokoh, tidak goyah. Maka dikatakan oleh mu'allif, fal jabalul asammus salbu law unzila alaihi hadzal Qur'an latasadda min khasyatillah. Gunung itu tuli, dia keras. Andai kata Al-Qur'an diturunkan kepadanya, maka dia akan terpecah belah, akan hancur karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita disuruh berpikir, andai kata gunung itu Allah turunkan Al-Quran kepadanya, dia akan hancur. Maksudnya kita disuruh berpikir, ini makhluk yang gede, yang kuat, kokoh, gak pernah goyah. Kalau Allah turunkan Al-Quran, dia akan hancur. Padahal ini yang begitu besar dan keras. Lalu mu'alif ingin mengajak bicara di sini. Wa kasirun minal qulub taridu 'alaiha zawajirul Qur'an wa qawari'ul Qur'an wa mawa'idul Qur'an fala yataharraku fiha sakin bal tabqa 'ala qaswatiha. Banyak dari hati manusia yang datang kepadanya zawajirul Qur'an, pencegah-pencegah dari Qur'an, wa qawari'ul Qur'an, pengetuk-pengetuk dalam Qur'an yang mengetuk pintu hati kita supaya ini ya, supaya kita itu mau bergerak. Wa mawa'idul Qur'an, serta nasihat-nasihat Qur'an, fala yataharrak fiha sakin. Ternyata orang yang diam tidak bergerak. Orangnya diam, mendengar peringatan dalam Qur'an, ada juga nasihat-nasihat, ada juga yang mengetuk pintu manusia. Ternyata orangnya tidak mau bergerak. Bal tabqa 'ala qaswatiha, bahkan tetap berada dalam sifat kerasnya. Makanya di sini kita disuruh berpikir, ini perumpamaan yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala buat bagi kita manusia. Karena makhluk yang besar, yang kuat, kokoh, ketika Allah turunkan Quran kepadanya, dia akan tunduk, hancur.
terpecah belah. Saking kuatnya pengaruh Quran. Ternyata ada di antara manusia yang ketika mendengar ayat Quran itu tidak punya pengaruh dalam hatinya. Berarti kita itu disuruh berpikir, ini hatinya lebih keras dari gunung atau gimana? Ada peringatan dalam Al-Quran supaya misalnya meninggalkan yang haram, ini haram, tinggalkan. Ternyata dia nggak mau meninggalkannya, atau ada kewajiban-kewajiban, kerjakan ini, ternyata tidak tergerak hatinya. Ini lebih keras hatinya dari gunung atau gimana? Berarti maksudnya di sini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, andai kata Allah turunkan Quran kepada gunung, niscaya gunung itu akan tunduk dan terpecah belah. Maksudnya, tujuannya itu kalau hati kita itu tetap keras, ini berarti dibodoh-bodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran tidak punya pengaruh lagi. Makanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad akhbara anha fatiruha wa bariha annahu law anzala 'alaiha kalamahu la khasha'at wa la tasadda'at min khasyatillah. Pencipta gunung dan yang mengadakan gunung itu telah memberitahukan tentang gunung bahwasanya andai kata Allah turunkan kalamnya kepada gunung, niscaya gunung itu akan tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah. Kata Ibnul Qayyim, faya ajaban, sungguh sangat disayangkan atau suatu yang sangat mengherankan. Kenapa di sini mengherankan? Faya ajaban min mudghati lahmin aksa min hadhil jibal tasma ayatillahi tutla 'alaiha wa yudkaru rabbu tabaraka wa ta'ala fala talin wa la takhsha wa la tunib. Sangat mengherankan. Min mudghati lahmin, yaitu segumpal daging. Segumpal daging apa? Segumpal daging itu berarti qalb, itu hati. Tapi maksudnya kan qalb itu dalam bahasa Arab adalah jantung. Jantung itu, jantung manusia kan tidak besar ya. Ada yang pernah melihat jantung manusia segede apa kira-kira? Nah, lihat belum? Jantung sapi kan lumayan gede. Ya. Itu kalau jantung sapi agak lumayan gede. Kalau jantung manusia kayaknya di bawah itu kan. Kalau jantung kambing lumayan. Ini kalau jantung manusia ya agak lebih gede dikit dari kambing aja. Atau segitulah. Itu namanya qalb. Dan itu daging, bukan darah ya. Itu daging. Dan kalimatnya mudghah, segumpal. Yaitu itu kalau dimasukkan ke mulut pas seukuran mulut manusia, namanya mudghah. Ya, namanya jantung itu dimasukkan ke mulut manusia pas seukuran mulut manusia ketika dia menelan sesuatu. Nah, itulah yang namanya jantung. Di sini min mudghati lahmin, segumpal daging, yaitu jantung manusia atau hati manusia itu aksa min hadhil jibal, lebih keras dari gunung-gunung ini. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ini karena lebih keras daripada gunung, fala talinu wala takhsha, tidak menjadi lembut, tidak khusyuk, tidak mau kembali. Maka perhatikan ini, lihat kalamnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kalau hati manusia yang sebenarnya dia lembut kan karena daging, bukan batu. Kalau gunung jelas batu, ini daging dan kecil lagi. Tapi ternyata ketika mendengar ayat dia nggak bisa lembut, tidak bisa khusyuk. Maka kata mu'allif, falaisa bimustanqar 'ala Allah, maka itu bukan perkara yang diingkari. Artinya pantas bagi Allah Azza wa Jal, wala yukhalifu hikmatahu, dan tidak bertentangan dengan hikmahnya, yaitu an yakhluqalaha naran tudibuha, agar Allah ciptakan
neraka untuk melelehkannya. Gunung yang begitu keras, Al-Quran Allah turunkan hancur. Hati manusia yang lembek sebenarnya diturunkan Quran gak hancur, gak lembut, gak khusyuk. Berarti yang pantas melelehkannya apa? Neraka. Jadi neraka ini yang berhak untuk melelehkannya. Kalau hati itu gak mau lunak, gak mau lembut, berarti yang akan melelehkannya adalah api neraka. Makanya di sini pantas Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka untuk melelehkan hati yang keras tadi. Id lam talin bi kalamihi wa dzikrihi wa zawajirihi wa mawaidihi. Karena atau ketika dia tidak mau lembut dengan kalamnya Allah, dengan peringatannya, dengan pencegah-cegahnya, dengan nasihat-nasihatnya. Faman lam yalin lillahi fi hadhihi dar qalbuhu walam yunib ilaihi walam yudhibhu bihubbihi wal buqa'i min khasyatihi falyatamatta qalilan fa inna amamahul mulinu al-a'dam. Maka barang siapa yang tidak mau lembut karena Allah di dunia ini hatinya, barang siapa yang hatinya itu tidak mau lembut karena Allah di dunia ini, walam yunib ilaihi, tidak mau kembali kepadanya, walam yudhibhu bihubbihi, tidak bisa dilunakkan dengan kecintaan kepadanya, tidak bisa dilembutkan dengan menangis karena takut kepadanya, kata Ibnul Qayyim, falyatamatta qalilan, silahkan dia bersenang-senang sesaat, yaitu di dunia ini. Silahkan bersenang-senang sesaat di dunia ini, paling lama sebatas umur manusia. Tetapi fa inna amamahul mulinul a'dam, di hadapannya ada pelunak, sesuatu yang akan melunakkan yang sangat besar. Wa sayuraddu ila alimil ghaib, dan kelak dia akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui perkara ghaib wa syahad, dan perkara yang nampak. Fayara wa ya'lam, maka dia akan mengetahui, akan melihat dan mengetahui. Ini kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah menerangkan tentang ayat ini. Jadi sekarang kita kembali kepada diri kita. Al-Quran itu peringatan, pengingat juga bagi kita. Maka kalau Al-Quran itu sebagai pengingat bagi kita, harusnya kita itu ketika mendengar ayat itu berusaha untuk mengamalkannya. Atau ketika membaca ayat, nggak usah banyak-banyak, ya, 1-2 ayat di tadaburi lalu benar-benar diamalkan. Ini berarti hatinya itu masih bisa lembut sebelum tiba saatnya nanti yang akan melembutkan. Kalau sekarang Quran nggak bisa untuk melunakkan hatinya, berarti udah api neraka yang berarti yang akan melelehkannya, supaya hati itu bisa leleh. Maka terusnya, fadhikrul qulub wa yaqadatun nufus wa salahuha innama yakunu birtibatiha bihadzal Quran. Maka disimpulkan di sini bahwa ingatnya hati, sadarnya jiwa, dan solehnya hati itu hanya didapatkan, hanya terjadi birtibatiha bihadzal Quran, dengan adanya hubungan hati ini dengan Quran ini. Yaitu fa idza kana al-Qur'anu rabi'an lil qalb, jika Quran itu sudah menjadi rabi'an lil qalb, menjadi penyejuk hati. Kalimat rabi' yang nanti akan disebutkan dalam doa, yang barangkali sebagian antum sudah mengamalkan atau biasa menghafalkan doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak, dan terus sampai kalimat nanti yaitu antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, dan seterusnya. Ini kalimat rabi', Quran itu sudah menjadi rabi'a qalbi, penyejuk hatinya. Kalimat rabi', ini pernah saya terangkan, rabi' itu dalam bahasa Arab arti asalnya musim semi. Al-Quran jadi musim semi bagi hati. Maksudnya sejuknya hati.
Musim dalam di negara-negara yang menganut 4 musim, kan ada 4 musim ya. Pertama mulai dari musim dingin. Kalau sekarang bulan Januari, Februari atau Desember ya. Desember, Januari, Februari, Maret itu musimnya dingin. Lalu setelah dingin apa? Semi. Antum datang ke Timur Tengah, itu kalau bulan-bulan April, Mei, Juni itu rasanya sejuk. Maksudnya tidak panas, tidak dingin. Dan hijau, bunga-bungaan mekar, itu namanya musim semi. Rabi' namanya. Nanti datang lagi musim panas. Lalu setelah musim panas, musim gugur atau rontok. Setelah rontok, musim dingin lagi. Kembali siklusnya seperti itu. Meskipun kalau sekarang ya memang keadaannya berubah-ubah. Kadang harusnya musim dingin ternyata tidak dingin. Dan antum kalau ke Mekah itu rasanya juga stabil terus rasanya. Kalau di Mekah itu hampir dia stabil. Ya seperti di kota Madinah. Kota Madinah itu kalau dingin banget. Kalau lagi panas-panasnya luar biasa, sampai bisa 42, 44 derajat panas. Tapi kalau di Mekah relatif stabil. Nah, kembali kepada permasalahan tadi, yang namanya musim terbaik dari 4 musim itu, 3 bulan masing-masing. Itu musim terbaik adalah Rabi', yaitu musimnya sejuk, tidak panas, tidak dingin. Lalu dilihat yang ada di sekitar itu rasanya indah. Dan Quran kalau sudah jadi seperti itu, dikatakan di sini, fa idza kana al-Qur'anu rabi'an lil qalb, jika Quran itu sudah menjadi penyejuk hati, hayya ma'ahul 'abdu hayatan jamilatan hani'atan sa'idah, maka akan hidup bersamanya seorang hamba dengan kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman serta bahagia. Wa qad jaa'a fi du'ail ma'sur an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi tardil hammi wal gham. Terdapat dalam doa yang maksur yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin mengusir kesedihan dan kesusahan. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada doa untuk menghilangkan kesusahan dan kesedihan. Tapi ada juga yang menghilangkan al-karb. Karb itu lebih parah lagi. Kalau al-karb yaitu untuk menghilangkan bencana ya, atau kesulitan yang besar. Kalau al-karb ya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, misalnya la ilaha illallahul azimul halim dan seterusnya. Tapi kalau ini adalah menghilangkan sedih dan susah, masih di bawahnya. Diajarkan oleh Nabi SAW supaya hati kita itu tidak risau, tidak gundah gulana, tidak kacau balau dalam pikiran. Maka diajarkan oleh Nabi SAW doa, yaitu as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Yang sebenarnya doa ini panjang ya, ada kalimat sebelumnya. Itu kita mencoba untuk merenungi. Kalimat di sini as'aluka bikulli ismin huwalak, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang nama itu milikmu. Ini kita ungkapkan kalimat seperti ini, atau Nabi SAW mengungkapkan doa ini, aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang nama itu milikmu. Ini kalimat sebelumnya itu Nabi mengungkapkan kata-kata yang penuh dengan kerendahan hati. Nabi menunjukkan ketundukan dan juga kerendahan hati beliau kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau meminta. Jadi kalimat sebelumnya, Allahumma inni abduka wabnu abdika, ya Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik adlun fiyya hukmuk, dan seterusnya. Jadi intinya awalnya Nabi SAW itu menunjukkan ketundukan beliau dan merendahkan hati beliau. Lalu setelah itu Nabi memohon
as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang nama itu adalah milikmu. Samaita bihi nafsak, yang engkau namai dengan nama-nama itu dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Quran sebagai rabi'a qalbi, sebagai penyejuk hatiku ya Allah. Wa nura sadri, dan cahaya dalam dadaku. Wa jilaa huzni, untuk sebagai pengusir kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang kesusahanku. Syekh Abdul Razak berusaha untuk mengajak kita merenungi doa ini, supaya kita merenungi doa ini, terutama dari kalimat antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Karena mohon kepada Allah, ya Allah, engkau jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyejuk hatiku, juga sebagai cahaya dalam dadaku, sebagai pengusir kesedihanku dan penghilang kesusahanku. Kata beliau, ta'ammal akhi waffaqakallah, renungkanlah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Hadhil ma'ani allati hiya simarul Qur'an wa asaruhu, makna-makna ini yang merupakan buah dari Al-Quran dan pengaruhnya. Yaitu qala, Nabi berdoa, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, agar engkau ya Allah jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku dan cahaya dadaku. Ya, di sini dua kalimat ini dulu. Kalau untuk hati Allah sebutkan rabi'a qalbi, untuk hati Allah sebutkan penyejuk hati, untuk dada Allah sebutkan nur sadri, cahaya dadaku. Kenapa demikian? Kalau untuk dada kita mohon cahaya, kalau untuk hati kita mohon kesejukan. Ya Allah, jadikanlah Quran itu sebagai penyejuk hatiku. Berarti kan kalau untuk hati mohon kesejukan, tapi kalau untuk dada mohon cahaya. Kenapa demikian? Dikatakan di sini ya, li'anna sadra muhitun bil qalb. Pertama, mengapa kita minta cahaya untuk dada kita? Karena yang namanya dada itu meliputi hati. Dada dulu di sini, ya. Dada itu butuh cahaya. Karena yang namanya dada itu kan meliput hati. Artinya hati itu berada di dalam dada. Maka kalau dada itu bercahaya, ya, faida atau as-sadru in akasa diyauhu ala kulli ma fi dakhilih. Kalau dada itu bercahaya, maka cahayanya atau sinarnya itu akan memantul pada semua yang ada di dalam. Jadi dada itu butuh cahaya. Karena nanti supaya yang ada di dalam itu akan menjadi terang. Lalu makanya di sini dada itu butuh nur, cahaya. Kemudian walamma dzakaral qalba dzakarar rabi. Lalu Rasul setelah menyebutkan hati, beliau menyebutkan kalimat rabi, yaitu penyejuk. Mengapa hati itu harus sejuk? Li'annal qalba huwa manba'ul fadail. Karena yang namanya hati itu sumber kebaikan. Hina yuwaffaqu lis-salahi waz-zakat, ketika diberikan taufik untuk mendapatkan kesolehan dan kesucian. Jadi hati itu butuh disejukkan. Yang namanya sejuk berarti hati itu soleh dan bersih, suci. Karena ini akan menjadi sumber bagi kekuatan untuk seluruh anggota tubuhnya yang lain. Sebagaimana Nabi SAW katakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb.
Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Yang jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik, dan jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuhnya juga akan rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Berarti karena yang namanya hati itu pengendali, ibarat yang namanya pasukan untuk tubuh kita, semuanya ini dikatakan pasukan, maka hati itu panglimanya. Hati itu yang akan mengerahkan kemana pasukan ini mau bergerak, kan dari hati. Sehingga hati itu panglimanya, dia pengendalinya yang akan menggerakkan semua anggota tubuhnya. Maka hati karena sebagai panglimanya butuh adanya kesejukan, yaitu supaya hati itu saleh, jernih, suci, bersih. Makanya Nabi pun memohon antaj'alal Quran, agar engkau jadikan Quran itu rabi'a qalbi, penyejuk hatiku. Nih, kalau untuk hati butuh penyejuk, kalau untuk dada butuh cahaya. Makanya antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, agar engkau jadikan Quran itu sebagai penyejuk hatiku dan cahaya dalam dadaku. Sehingga kata muallif, kata Syekh Abdul Razak, wa hadha fihi isyarah latifah ila annal qalba indama yasluhu bil Quran yakunu rabi'an. Maka dalam hal ini ada isyarat yang lembut, yaitu bahwa hati, ketika hati itu saleh, hati itu menjadi baik karena sebab Quran, yakunu rabi'an, hati itu akan menjadi sejuk seperti musim semi. Jadi kalau Quran itu mempengaruhi hatinya, hatinya akan menjadi sejuk. Warabi yusmir atau yibat samar, dan kita tahu yang namanya musim semi itu akan membuahkan buah-buah yang baik. Karena musim semi itu musim yang sangat diharapkan. Kalau misalnya di Jepang misalnya, itu kalau musim semi bunga sakuranya itu keluar semua, sangat indah bagi mereka. Kalau kita kan nggak ada musim semi, gugur rontok, semuanya rata. Sekarang harusnya juga hujan terus kan itu, atau mungkin kering ya hujan lagi. Kita mungkin tidak bisa membedakan adanya musim hujan sama musim kering. Hujan kering ya gitu. Kalau bagi orang yang mengalami 4 musim, mereka itu akan menanti-nanti kapan datangnya musim semi. Karena mereka akan melihat pemandangan yang indah, buah-buahan yang pada berbuah. Dikatakan warabi yusmiru atau yibas samar, musim semi atau sejuk itu akan membuahkan buah-buah yang paling baik. Wa ajmalaz zuhur, dan bunga-bunga yang paling indah. Wa ahsanal wurud, dan bunga mawar yang semerbak. Wa a'bakur rawaih, dan bau harum yang sangat harum. Rawaih ya, bau sedap yang sangat harum, itu akan nampak di musim semi. Nah, seperti itu pula hati. Kalau hati itu seperti musim semi, yaitu dia sejuk, datangnya Quran menjadi penyejuk dalam hatinya, udah nanti akan membuahkan hasil yang baik. Buah dari hati itu akan banyak sekali yang dia dapatkan, indah juga dan lain sebagainya. Ini kalimat antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau jadikan Quran itu sebagai penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan cahaya dadaku. Kemudian dikit lagi, kalimat berikutnya, wajila huzni wa dhahaba hammi, yaitu kalimat wajila huzni, dan Quran jadikan sebagai pengusir kesedihanku. Ya, pengusir kesedihanku. Ini faidah yang agung, dikatakan faidatun azimatun min fawaidil Quran. Faidah yang agung dari faidah-faidah atau manfaat-manfaat Al-Quran,
an-najila ama yakunu fil qalbi min ahzanin wa alamin wa humumin wa humum innama yakunu bihadzal kitabil azim. Bahwa terusirnya, hilangnya perkara yang ada di hati seperti kesedihan, rasa sakit, kesusahan dan lain sebagainya, innama yakunu bihadzal kitabil azim. Itu akan terjadi, itu akan bisa dilakukan dengan kitab yang agung ini, alladzi huwa fil haqiqah kitabus sa'adah. Yang kitab Al-Qur'an ini pada hakikatnya merupakan kitabus sa'adah, kitab yang membawa kepada kebahagiaan. Tapi wala yumkin an tas'ada bil Qur'an bimujarradi wad'ihi muzahrifan fi raffin fil bait. Akan tetapi tidak mungkin orang itu akan bahagia dengan Quran kalau hanya sekedar Quran itu diletakkan muzakhrifan sebagai penghias rak fil bait di rumah. Kalau Qurannya sekalipun mahal harganya, ini cetakan Majma' Malik Fahd, percetakan Raja Fahd yang ada di Madinah misalnya, ini Qurannya mahal misalnya, tapi hanya sekedar sebagai penghias rak di rumah, au fi maudhi'in jamil, atau di tempat yang indah. Barangkali masjidnya indah luar biasa. Zaman sekarang masjidnya itu indah-indah semua. Lalu rak Qur'annya dibuat yang bagus, tapi kalau cuma di situ terus nggak ada yang mau mengambilnya, nggak ada yang membacanya. Nah ini. Wala yumkin an yaduqaha bi mujarrad haddi qiraati. Kemudian juga tidak mungkin orang akan mencicipi Al-Quran ini atau mencicipi kebahagiaan ini hanya sekedar membaca Quran dengan cepat, duna tadabburin, tanpa mentadaburinya, tanpa merenunginya, wala ta'akkulin wala tafahumin, tanpa memikirkannya dan tanpa memahaminya, wala amalin bihadzal kitab, dan juga tidak mengamalkan kitab ini. Jadi nggak akan mungkin orang itu merasakan bahagia dengan Quran kalau tadi pertama Qurannya hanya sekedar penghias rak, biar kelihatan bibitnya bagus, Qurannya taruh situ biar dianggap ini rumah muslim ini, buktinya ada Qurannya tuh. Atau tadi ditempatkan di tempat yang indah tapi nggak pernah dibaca. Mending Qurannya itu ya lecek-lecek karena sering dibaca, itu lebih baik daripada Qurannya bersih terus tapi nggak pernah dibaca. Ya kalau bisa tetap bersih tapi terus dibaca meskipun susah. Nah, kalau sering dibaca otomatis lecek-lecek kan gitu ya. Makanya sering saya tawarkan, kalau antum nggak punya mushaf dan ingin niat membaca, datang ke rumah saya, nanti tak kasih. Kalau ingin membaca, ada banyak Quran, asal mau dibaca. Kalau lecek ya ganti lagi nanti nggak apa-apa, asal mau dibaca. Jadi banyak sekali proyek-proyek orang mau mengadakan Quran karena mereka ingin dapat pahalanya. Tapi ingin dapat pahalanya tentunya kalau dibaca, bukan diminta kemudian cuma ditaruh di rak. Mereka nggak akan dapat pahalanya. Mereka bisa dapat pahalanya dengan 1 huruf 10 pahala karena orang membacanya, dan mereka ingin dapat pahalanya kan gitu. Terus ya sedikit lagi, bal sa'adatul Quran wa halawatuhu wa hana'atul 'aishil muhassalah bil Qur'anil Karim la takunu illa bitadabburihi wa ta'aqquli ma'anihi wal 'amali bima fihi. Bahkan kebahagiaan Quran dan kelezatannya atau manisnya Quran serta kenyamanannya hidup itu bisa didapatkan dengan Al-Quranul Karim. Tidak mungkin itu didapatkan kecuali dengan mentadaburinya, dengan memikirkan makna-maknanya serta mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ya, ini tugas kita. Sehingga nanti pembahasan berikutnya itu tentang makna dari haqqa tilawati. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Nah, yang dimaksud sebenar-benar bacaan itu apa?
Atau bagaimana langkah-langkahnya supaya kita itu dikatakan membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan. Itu yang akan diterangkan insyaallah oleh mu'alif, dan kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.